Halo Tribuners, jumpa lagi nih bersama dengan Mutiara di hari Kamis dan juga siang hari. Mutiara tentunya akan menemani Tribuners di rumah selama 30 menit ke depan dalam tayangan acara bersama dengan Mutiara. Oke Tribuners, biasanya kan kita selalu berdua nih ya sama partner Mutiara yaitu Husnul, tapi sayangnya hari ini dia berhalangan hadir, jadi ya Mutiara nemenin Tribuners di rumah sendirian nih. Tapi kita juga akan menjual atau semangat gue untuk bercerita tentang salah satu drama Korea yang lagi happening banget nih saat ini, dan dramanya sih baru 4 episode tapi ceritanya tuh udah wah gila sih. Kayaknya semua orang tahu nih, ini adalah salah satu drama yang latar belakang zaman dulu atau drama latar belakang zaman kerajaan. Terus dia membahas tentang dunia sihir atau kerajaan sihir. Ya betul sekali, jadi drama itu adalah Alchemy of Souls. Tribuners, mungkin Tribuners di rumah juga udah ada nih yang sering nonton atau udah pernah nonton drama Alchemy of Soul. Dan kali ini yang udah tayang adalah drama Alchemy of Soul Season 2. Dimana sebenarnya Alchemy of Soul Season 1 itu sudah tayang pada tahun ini juga nih Tribuners. Dan Season 2 nya baru aja tayang yaitu pada tanggal 10 Desember. Dan Tribuners di rumah kalau mau nonton drama ini dan masih ongoing ya, jadi masih happening banget dan masih seru banget nih kalau untuk ditonton, bisa tonton di salah satu aplikasi di ponsel Tribuner di rumah. Oke, ngobrolin tentang drama Alchemy of Souls, kayaknya kalau itu nggak lengkap kalau misalkan kita itu nggak ngebahas apa sih kira-kira yang akan dibahas atau alur cerita dari drama Alchemy of Souls Season 2 kali ini. Nah, seperti yang kita tahu lah ya, Alchemy of Souls Season 1 itu ceritanya gantung nih Tribuners. Walaupun udah 20 episode, tapi sayangnya di ending dari season pertama itu para penonton, contohnya adalah Mutiara nih, gak ngedapetin feel atau ini nih sebenarnya gimana sih kelanjutannya gitu kan, karena gantung banget gitu dari drama Alchemy of Souls yang season pertama. Dan di Alchemy of Soul kedua ini menceritakan 3 tahun kemudian setelah kejadian dari pembunuhan Jang Uk yang diperankan oleh Lee Jae Wook, yang dilakukan oleh Naksu yang diperankan oleh Jung So Min. Tapi ada visual yang cukup berbeda nih Tribuners di drama Alchemy of Soul Season 2 ini. Kalau pada season pertama itu kan drama Alchemy of Soul-nya yang cewek Naksu itu diperankan oleh Jung So Min. Ya mukanya unyu-unyu banget gitu kan. Walaupun umurnya udah 30 tahun tapi itu tidak ketara gitu loh kalau ternyata dia tuh udah tua loh gitu. Dan di drama Alchemy of Soul yang season kedua ini, ceweknya atau pemeran Naksunya itu digantikan oleh Go Yoon Jong yang tentunya nggak kalah cantik, aktingnya juga nggak kalah bagus, wah pokoknya luar biasa banget. Alur ceritanya kan menceritakan kejadian pasca 3 tahun setelah drama Alchemy of Soul season pertama nih Tribuners. Jadi di season kedua ini diceritakan kalau Jang Uk itu dia bangkit dari kematian dan memiliki kekuatan batu kristal atau ice stone ya. Jadi di Alchemy of Soul itu diceritakan bahwa di zaman mereka hidup itu ada sihir, dan sihir yang paling kuat itu bersumber dari ice stone atau batu kristal itu, dan pemiliknya itu Jang Uk seorang. Tapi sayangnya karena dia memiliki kekuatan batu kristal, dia itu dianggap memiliki kekuatan dari ilahi atau dari langit. Dan akhirnya ngebuat orang-orang itu takut kalau berada di dekat dia karena tidak ada kekuatan yang bisa melawan kekuatannya dari es batu kristal itu. Terus akhirnya dia hidup kembali nih karena ada kekuatan batu itu. Tapi Tribuners, ada sisi lain atau sisi kelam nih. Biasanya ketika kita mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa tentu akan ada resikonya. Nah kali ini resiko yang diterima oleh Jang Uk adalah dia harus dikelilingi oleh roh-roh jahat yang membuat dia tuh akhirnya merasa sangat kesepian nih Tribuners. Jadi dia tuh kesepian karena tidak ada orang yang bisa menemani atau mengimbangi kekuatannya. Terus di drama Alchemy of Soul season 2 ini akhirnya Jang Uk itu punya keinginan untuk membasmi semua pemindah jiwa. Jadi dia itu ingin
membasmi semua pemindah jiwa dengan maksud supaya bisa ketemu sama Naksu. Tapi Tribuners, sayangnya ini diceritakan kalau Naksu itu udah nggak ada, alias dia sudah meninggal dengan cara menceburkan dirinya ke salah satu danau yang terkenal di zaman Deho tersebut. Nah, terus pada suatu ketika si Jang-uk ini kan pergi nih ke salah satu kerajaan yang terkenal pada zaman itu, yaitu di istananya Jinyowon atau di keluarga Jin. Nah, ketika itu dia ingin melakukan pembasmian terhadap salah satu pemindah jiwa yang ternyata bersembunyi di istana Jinyowon itu. Akhirnya disitulah Jang-uk pertama kali bertemu dengan sosok perempuan. Di sini dikatakan dia adalah Jin Buyeon yang diperankan oleh Go Yoon Jong. Dan Tribuners perlu tahu, ternyata Alchemy of Soul Season 2 ini nih penuh dengan plot twist, alias kita nggak tahu nih kira-kira gimana nih ya endingnya. Pokoknya yang penasaran langsung aja deh dicek di ponsel kalian, di salah satu aplikasi, langsung ditonton ya. Terus bagi Tribuners yang masih belum nonton yang season pertama, tonton dulu supaya yang season kedua itu nggak bingung gitu kan. Ini maksudnya apa ya, ceritanya kayak gimana ya gitu. Terus berbicara tentang drama Alchemy of Soul season 2, sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan pemain nih Tribuners. Cuman satu aja nih pemeran utama perempuan yang tadinya kan diperankan oleh Jung So Min, tapi kali ini diperankan oleh Go Yoon Jong atau The Real Naksu, Naksu yang sesungguhnya nih Tribuners. Nah, ini adalah Go Yoon Jong. Kalau parasnya nggak usah diragukan lagi ya. Visual dari Go Yoon Jong ini memang sering mendapatkan perhatian dari Kinets ataupun dari Tribuners di rumah yang ngefans banget nih sama urusan K-pop atau idol ataupun aktor artis di Korea. Go Yoon Jong ini memiliki visual yang luar biasa cantik banget, hidungnya mancung gitu kan, dan dia ini sebenarnya sebelum terjun di dunia acting, dia itu sebenarnya adalah seorang model. Jadi awalnya dia ke dunia entertainment itu dari permodelan. Jadi dia model beberapa brand-brand terkenal, gak cuma brand-brand lokal di Korea aja, tapi brand-brand internasional kayak gitu. Dan akhirnya dia itu memulai debut syuting pertamanya itu tuh sebagai cameo di dalam suatu drama. Dia tuh sebagai cameo, namun karena pas ketika dia jadi cameo itu ternyata aktingnya luar biasa nih, akhirnya dilirik nih sama si sutradara, oh kayaknya dia ini berbakat deh gitu kan. Jadi akhirnya ditawarilah dia sama salah satu drama, terus juga dia sempat main film nih Tribuners. Nah, jadi si Go Yoon Jong ini memang terjun ke dunia entertainment itu belum terlalu lama gitu ya. Biasanya kan kalau artis itu ada yang udah mulai dari 2009 atau 2008, ternyata Go Yoon Jong ini baru di 2017 2018 ini. Dan Tribuners di rumah yang udah pernah nonton film Sweet Home. Nah, Go Yoon Jong itu memiliki peran yang khusus juga loh di film tersebut, dan dia itu mendapatkan penghargaan karena akting kerennya di film Sweet Home tersebut. Jadi Go Yoon Jong ini kan model tuh ya, umurnya juga ya masih seumuran kita lah ya gitu kan, masih tahun 90-an gitu kan kelahirannya, walaupun sebenarnya nggak dia memang lebih di atas gue lah gitu kan, karena dia ini emang kelahiran, kalau nggak salah sih dia tuh kelahiran 96, jadi belum terlalu tua ya, masih muda banget gitu. Dan karirnya walaupun belum terlalu lama di industri entertainment, tapi dia sudah bisa sukses dengan berbagai peran yang dia perankan di drama, entah itu di film, karena dia totalitas, dia tidak pernah istilahnya menyerah gitu loh, dia selalu berusaha untuk gimana caranya gua mau acting keren. Terus kalau Tribuners nih pernah nonton Law School, nah dia juga pernah main di Law School, jadi dia tuh berperan sebagai mahasiswi hukum yang punya skandal asmara lah dengan salah satu seniornya gitu ya. Pastilah penggemar drama Korea siapa sih yang nggak kenal gitu kan sama sosok Go Yoon Jong ini gitu. Terus berbicara tentang Go Yoon Jong, tentunya kalau ditanya chemistry-nya dengan Lee Jae Wook gimana sih gitu kan di Alchemy of Soul season 2 ini, wah gila sih.
Tadinya kan gue sebagai penggemar Alchemy of Soul itu mikir nggak mungkin lah bisa chemistry-nya kayak waktu Lee Jae-wook sama Jung So Min. Tapi ternyata baru episode pertama aja nih penonton udah bisa dibuat baper sama chemistry antara Go Yoon Jong dan juga Lee Jae-wook. Dimana mereka baru tatapan mata aja tuh kayak kita, ya Allah luar biasa banget gitu kan. Kayak kita yang lagi ditatap gitu matanya. Terus juga selain itu kan baru-baru ini tuh mereka melakukan pemotretan nih untuk salah satu merek atau brand internasional itu untuk majalah, dan pas mereka lagi melakukan pemotretan itu kelihatan banget loh chemistry mereka itu tuh luar biasa gitu kan. Padahal sebelumnya kan Lee Jae-wook ini dipasangnya sama Jung So Min ya, yang kita tahu chemistry mereka juga luar biasa. Ternyata sama Go Yoon Jong juga nggak kalah. Jadi kayak mereka cuma tatap-tatapan mata itu, tapi kayak mereka udah bisa menjawab isi hati. Wah luar biasa ini. Kayaknya banyak banget nih Tribuners di rumah yang ngesiper kedua main lead di drama Alchemy of Soul season 2 kali ini. Terus kalau misalkan ngobrolin Lee Jae-wook nih ya Tribuners, Lee Jae-wook itu kan orangnya terkenal tinggi gitu kan. Ya bisa kelihatan lah ya dia di beberapa drama ketika dia bermain film ataupun di drama itu kayaknya dia badannya tinggi banget, tapi emang iya ternyata dia tuh tingginya hampir 190 cm atau lebih tepatnya tingginya adalah 187 cm. Ya proporsional lah ya, layaknya artis Korea itu kan biasanya emang tinggi-tinggi gitu. Terus muka dia ini kan ya ganteng lah gitu, udah pasti. Makanya namanya aktor biasanya visualnya memang nggak usah diragukan lagi gitu kan. Nah kalau misalkan Lee Jae-wook ini sebenarnya dia juga baru debut itu pada tahun 2018, tapi terkenalnya dia itu sebenarnya gara-gara drama drama ini loh, Extraordinary You. Mungkin teman-teman nih Tribuners di rumah yang suka banget sama drama-drama dengan background sekolah pasti nonton itu, karena Extraordinary You ini salah satu drama yang ratingnya cukup tinggi loh, dan Lee Jae-wook ini menjadi pemeran utama. Nah dari situlah namanya sudah mulai melonjak tinggi nih Tribuners. Terus dia juga akhirnya banyak dapetin tawaran. Tapi selain dari debut pertamanya dia di 2018 sebagai seorang aktor, dia itu waktu itu berperan cameo ya, kalau nggak salah nih ya, cameo di drama Memories of Alhambra tahun 2018. Itu tuh dramanya dia bersama dengan Park Shin Hye dan juga Hyun Bin. Siapa sih yang nggak kenal gitu kan Hyun Bin. Terus ada fakta yang menurut gue kayaknya ini lo orang harus tahu gitu kan. Ternyata Lee Jae-wook ini adalah anak didiknya Hyun Bin. Nah, jadi sebelum dia pindah ke agensinya yang saat ini, dulunya pas pertama kali dia debut sebagai seorang aktor di drama Memories of Alhambra, Lee Jae-wook ini adalah anak didik atau dia dinaungi oleh agensinya Hyun Bin teman-teman. Nah jadi ternyata dia ini sudah mendapatkan pelajaran gimana nih cara acting yang keren dan sebagainya itu tuh dari Hyun Bin yang kita kenal. Dia adalah salah satu aktor kerennya Korea walaupun umurnya udah 40 tahun gitu kan, tapi tetap sih actingnya tetap penawan, rupanya juga tetap penawan gitu kan. Nah terus selain Lee Jae-wook, kita juga tahu kalau misalkan di drama Alchemy of Soul ini ada satu lagi sosok yang sebenarnya cukup menarik perhatian ya, karena ketampanannya gitu kan, karena visualnya. Walaupun dia ini sebenarnya second lead di drama ini, tapi banyak banget Tribuners mungkin di rumah yang nge-shipperin. Contohnya adalah Mutiara ya. Jadi jujur banget pas pertama kali ngeliat Hwang Min Hyun dia berperan sebagai Soyul di drama Alchemy of Soul, ternyata dia keren banget gitu kan, pakai baju zaman dulu gitu loh, pakai baju adatnya Korea Selatan, tapi gantengnya tuh nggak hilang gitu loh. Tuh kan bisa dilihat Tribuners gimana sih visualnya dia, dan banyak juga nih foto-foto kecil dari Hwang Min Hyun yang beredar di sosial media kayak misalkan Instagram, terus TikTok. Ternyata dari bayinya tuh emang dia udah ganteng, makanya dia tuh sering dijuluki sebagai aktor yang udah ganteng sejak lahir gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak perlu istilahnya nggak perlu di remake gimana pun mukanya, ya emang udah visualnya luar biasa gitu. Bahkan tanpa make up pun nambah ganteng sih kalau Hwang Min Hyun ini. Tuh kan bisa dilihat gimana tampannya. Tapi Tribuners jangan negatif thinking dulu, mungkin dia mah kayaknya jadi aktor gara-gara visualnya nih. Enggak sama sekali. Jadi Hwang Min Hyun ini selain visualnya oke, aktingnya juga bagus. Walaupun sebenarnya dia ini adalah anggota boyband
Jadi dia ini sebenarnya pertama kali debut adalah sebagai grup idol yang namanya NU'EST, dan sampai saat ini sebenarnya masih ada grup idolnya dia, cuman memang para anggotanya udah fokus sama kegiatan masing-masing ya. Contohnya Hwang Min-yoon ini dia memang fokus untuk acting. Terus Tribuners di rumah yang mungkin ngefollow Instagramnya Hwang Min-yoon pasti tahu lah ya kegiatan-kegiatannya, dan ternyata dia ini tuh punya hobi loh, punya hobi untuk foto-foto gitu. Jadi dia kalau misalkan pergi ke suatu tempat, dia tuh memang beli kamera khusus yang untuk kameranya itu untuk apa ya? Untuk dia melakukan hobinya, untuk memfoto-foto pemandangan dan sebagainya. Terus Hwang Min-yoon ini pas di salah satu variety show dia tuh pernah ngomong bahwa kesenangannya dia adalah dengan bersih-bersih. Bersih-bersih gitu kan. Kayak kita cewek aja tuh kayak mungkin beberapa Tribuners di rumah tuh males lah mau bersih-bersih gitu kan. Tapi Hwang Min-yoon ini gak cuman tampan, gak cuman berbakat, tapi ternyata dia ini suka banget bersih-bersih. Bahkan kata dia di variety show itu, ternyata dia itu menganggap bersih-bersih itu adalah sebagai salah satu kebahagiaan. Jadi dengan bersih-bersih itu dia mendapatkan kesenangan. Wah, heran sih sama cowok yang kayak gini. Apa ya, bisa kayak 1000 banding 1 gitu kan. Udah ganteng, rajin bersih-bersih, ya Allah. Istilahnya kayak apa ya, husband material banget gitu kan untuk anak-anak zaman sekarang. Dan dia ini adalah sosok pria yang sebenarnya belum terlalu tua ya, masih seumuran Mutiara lah ya, masih di tahun 90-an, yaitu lahir pada tahun 1995. Ini adalah sedikit cuplikan-cuplikan dia waktu di lokasi syuting drama Alchemy of Soul. Terus dia juga menggunakan baju-baju adat Korea yang tentunya semakin menambah ketampanan gitu kan dari Hwang Min-yoon. Dan Tribuners, Hwang Min-yoon ini selain tampan, pinter acting, suka bersih-bersih nih ya. Oh ya, ternyata waktu di variety show juga Mutiara baru ingat, Hwang Min-yoon itu pernah ngomong kenapa sih dia suka bersih-bersih, karena dia juga memang ada alergi sama debu nih Tribuners. Jadi kalau Tribuners lihat di salah satu acara variety show, bisa dilihat lah entah itu di YouTube atau sebagainya, ternyata memang rumahnya itu rapih banget dan bersih banget. Setiap hari dia pasti bersih-bersih nih Tribuners. Terus dia itu nggak suka loh terlalu banyak perabotan di rumahnya, jadi dia lebih senang rumah itu yang simple, elegan, jadi dia mudah untuk bersih-bersih. Dan emang sih dia tuh emang bisa dikatakan hampir apa ya, jadi kayak apa sih orang yang suka bener bersih gitu, suka bersih, suka rapi gitu. Pokoknya kayaknya cocok banget lah sama gue ya. Nggak bercanda ya, intinya apa ya, kalau misalkan Tribuners ngefans nih sama Hwang Min-yoon, kayaknya harus memperbaiki deh pola kehidupan gitu kan. Yang tadinya mager atau malas cuma tiduran, malas untuk bersih-bersih, ya mulailah bersih-bersih, siapa tahu nanti bisa bersih-bersih rumah bareng Hwang Min-yoon kan. Nah, selain itu Hwang Min-yoon ini ternyata memiliki suara baknya seperti dewa gitu kan. Jadi katanya suara dia itu emang bagus, dan Mutiara sendiri sudah pernah ngedenger waktu dia menyanyi tanpa musik, suaranya itu memang bener-bener mulus, jernih gitu loh. Jadi kayak kita ngedenger suaranya aja kayak wah adem banget ini hati, tentram banget nih jiwa gitu. Memang wajar kalau misalkan dia debut sebagai idol, karena dia itu memiliki kemampuan vokal yang bagus banget, suaranya merdu banget. Tribuners yang penasaran langsung aja deh dengerin lagu-lagunya dia, atau dengerin acara-acara dia gitu kan di sosial media pas dia lagi nyanyi dan sebagainya kayak gitu. Terus juga kan drama Alchemy of Soul ini, kenapa sih Muti itu ngebahasnya 3 tokoh utama ini ya? Karena mereka tuh sebenarnya akan mengalami cinta segitiga. Para penonton Alchemy of Soul season 1 pasti udah tahu nih kalau sebenarnya memang mereka bertiga itu udah cinta segitiga lah ya gitu kan. Rumit banget. Tapi emang mayoritas drama, kalau drama Korea itu pasti sih ada cinta segitiganya. Itu kan biar kayak ada problem ya, lebih kayak seru aja gitu. Biasanya ada tim orang yang gue pengennya sama yang main lead, gue pengennya sama second lead gitu kan. Bahkan ada istilah second lead syndrome gitu Tribuners. Nah, balik lagi ke Lee Jae-wook. Kalau ngobrol Lee Jae-wook, umurnya ditanya kelahiran berapa sih dia ini? Dia ini baru kelahiran 98 dan jaraknya cuma 1 tahun sama gue gitu kan. Yang gue 99 dan dia ini 98. Cuma dia ini sering mendapat julukan aktor yang cinta nuna-nuna. Kan kalau di Korea itu kalau cowok manggil cewek yang lebih tua itu nuna. Dan Lee Jae-wook ini sering banget dipasangkan sama aktor utama cewek yang lebih tua umurnya dari dia. Karena memang katanya visual Lee Jae-wook ini tuh
dianggap apa ya, kayak lebih tua gitu loh dari umurnya, makanya dia lebih sering dipasangkan sama cewek-cewek yang umurnya di atas dia. Padahal sebenarnya dia tuh pria kelahiran 98, ya umurnya baru 24 tahun ya kalau nggak salah tahun ini, jadi ya masih muda banget gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin Lee Jae-wook ini nggak lengkap kalau ngobrolin masalah asmaranya. Nah, Tribuners, kalau Lee Jae-wook ini ternyata dia kalau berbicara masalah asmara dia tuh cukup terbuka, walaupun dia nggak pernah kena skandal apapun gitu kan sama artis manapun atau sama non selebriti, karena memang untuk saat ini dia memiliki kesibukan lah gitu kan di dunia entertainment, kayaknya belum cukup waktu untuk menjalin hubungan dengan wanita gitu kan. Tapi waktu baru-baru ini banget, jadi sekitar berapa minggu yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, dia tuh datanglah di salah satu variety show. Nah, di variety show itu dia datang sama Rowoon dan juga Hyesun ya kalau nggak salah, pemeran dari drama Extraordinary You, dimana kita tahu mereka bertiga ini setelah drama itu berakhir tetap terjalin nih persahabatannya yang luar biasa banget. Dan gue jadi iri gitu kan, kok bisa ya Hyesun bersahabat dengan 2 cowok ganteng gitu kan. Pas di variety show itu kan ditanya nih, kamu kalau misalkan disuruh milih untuk karir atau pernikahan, ternyata cukup mengagetkan, karena biasanya kan kalau orang Korea gitu ya, mereka kayak pengen karir dulu lah, makanya banyak orang Korea itu yang menikah udah di usia 30-an. Ternyata Lee Jae-wook punya pendapat yang berbeda. Nih Tribuners yang udah ngantri, mungkin fansnya Lee Jae-wook yang pengen udahlah saya aja yang dipasangkan. Ternyata Lee Jae-wook itu pengen banget nikah muda. Jadi kata dia, karir memang segalanya, tapi bagi dia pernikahan itu lebih-lebih segalanya. Jadi dia itu membutuhkan seseorang yang bisa menemani dia dalam suka duka, terus juga pengen banget punya orang yang bisa menerima dia apa adanya, mendengar cerita dia setiap saat. Makanya menurut dia menikah muda itu adalah pilihan yang tepat gitu. Jadi walaupun katanya nanti itu mempengaruhi karirnya, dia percaya walaupun dia menikah, kalau misalkan memang udah rezekinya, karirnya nggak akan redup gitu ya, bakal tetap segitu-gitu aja dikasih sama Tuhan kayak gitu. Cukup romantis sebenarnya untuk seorang Lee Jae-wook gitu kan. Jadi dia kepikiran gitu, katanya memang di dunia selebriti itu tuh nggak mudah dapetin orang yang tulus gitu. Makanya dia kenapa pengen nikah muda, supaya dia tuh ada orang nih, ada seseorang, ada sosok di mana jadi tempat dia kembali, jadi tempat dia mendapatkan motivasi ketika dia down, jadi tempat dia curhat gitu kan, jadi tempat dia bisa ini loh gue apa adanya, ini loh Lee Jae-wook apa adanya kayak gitu katanya. Cuman jawaban berbeda dari teman-temannya. Kalau teman-temannya sih lebih milih untuk karir gitu. Cukup pemikirannya cukup dewasa nih Tribuners, ternyata Lee Jae-wook sampai sebegitunya ya. Mungkin kalau dia sudah mendapatkan tambatan hatinya gitu kan, dia mungkin langsung nikah nih. Dan tunggu aja nih kabarnya ya. Bentar lagi kayaknya Roma-Romanya bakal ada undangan nih. Wah, luar biasa. Nah, Tribuners, kalau misalkan kita kan tadi udah ngobrol masalah gimana sih drama ini, terus juga kan pemerannya yang kece-kece banget, bahkan kayak Hwang Min-yoon yang siapa yang sangka kalau dia itu suka banget bersih-bersih gitu kan. Sampai maksudnya biasanya kan artis ada ART tuh ya, kalau dia enggak. Dia memang pengen bersih-bersih itu dilakukan sama diri dia sendiri untuk menghibur dirinya kayak gitu. Jadi dia menurutnya ya itu hobi, itu membuat dia seneng. Keren sih, jarang banget gitu kan, apalagi cowok ganteng gitu kan. Nah, terus juga kalau ngomongin drama Alchemy of Soul ini nggak lengkap kalau misalkan kita nggak ngomongin tentang fakta seputar drama ini deh kayaknya ya. Jadi kalau misalkan ngomongin apa sih yang membuat drama ini menarik, pertama, drama ini pemeran utama ceweknya diganti. Jadi kalau Alchemy of Soul season 1 itu tadi pakai Jung So Min, kata Muti, drama yang kedua ini pakai Go Hyun Jung. Jadi ya mungkin walaupun cerita dan acting mereka sama-sama bagus, pasti kita mendapatkan vibes yang berbeda. Jadi kita harus banget nonton ini drama gitu kan, karena pasti beda orang, beda feel juga tentunya. Terus juga yang kedua, drama Alchemy of Soul ini jadi penentu ending dari Alchemy of Soul. Karena kan kalau Tribuners di rumah tahu nih ya, Alchemy of Soul season 1 itu kan dramanya benar-benar gantung gitu kan, kayak kok gini gitu, kok gitu, gimana kelanjutannya, karena nggak apa ya, entah happy ending atau sad ending itu tuh kita nggak tahu gitu kan, karena saking gantungnya. Dan di Alchemy of Soul yang season 2 ini akan terjawab seperti apa ending dari kisah Jang Uk dan juga Naksu. Dan juga yang terakhir ya itulah cowok yang ganteng banget, itulah Soyul gitu kan.
Akankah Naksu kembali ke Soyul ataukah Naksu akan tetap bersama Jang-uk untuk selamanya? Nah, itu dia yang kita menjadi tanda tanya, happy ending kah atau sad ending? Terus, fakta selanjutnya tentang drama ini adalah drama ini ternyata tayangnya cukup mengejutkan ya, karena episodenya cukup sedikit gitu. Jadi berarti pas di awal tahun nanti udah nggak ada nih drama gitu kan. Jadi drama ini kalau di season 1 itu kan ada 20 episode ya. 20 episode kan banyak banget untuk sekelas drama gitu kan. Tapi di season 2 ini cuman ada 10 episode Tribuner, dan saat ini nih baru udah 4 episode, berarti 6 episode lagi, berarti 3 minggu lagi drama ini bakal kelar. Jadi jangan sampai ketinggalan deh, nanti udah nggak kerasa vibes-nya gitu kan. Terus selain itu drama ini tuh memang ditulis oleh sutradara yang tentunya luar biasa. Jadi dia ini adalah seorang sutradara yang sudah sukses menjadi sutradara di drama Crash Landing on You, dan sekarang ini dia lagi drama Alchemy of Soul. Berbicara masalah sinematografi, biasanya teman-teman di sini nonton film nggak cuman masalah cerita, nggak cuman masalah pemeran atau aktor aktrisnya, tapi juga sinematografinya. Kalau ditanya gimana sih gitu kan, gue sebagai penonton Alchemy of Soul, gue akuin sinematografinya keren. Jadi kayak walaupun mereka tuh bicara sihir, biasa kan sihir gitu kan, pasti tentunya banyak editan, tapi editannya tuh mulus banget gitu loh. Terus cara pengambilan gambarnya itu tuh cukup unik ya, cukup beda dari yang lainnya gitu. Jadi drama ini overall menurut gue keren banget sih. Dari season pertama pun gue udah takjub dengan sinematografi mereka. Pokoknya ajuin jempol pokoknya untuk drama ini gitu kan. Terus juga Alchemy of Soul ini tuh punya rating yang cukup tinggi loh Tribuners. Bahkan pada penayangan pertamanya 10 Desember lalu, drama Alchemy of Soul season 2 ini bisa mencapai rating rata-rata nasional yaitu 6,7%. Sebenarnya kalau untuk rating udah di atas 2 aja itu udah tinggi kan. Ini apalagi di atas 5 gitu. Dan aktingnya tuh selalu mengalami kenaikan walaupun sempat turun ya di episode belakangan ini. Jadi turunnya pun nggak terlalu signifikan gitu loh, nggak yang kayak banyak banget gitu. Enggak, jadi tetap dia itu berada di rating 6,7% atau di rata-ratanya itu 6 nasionalnya. Jadi emang overall drama ini keren banget gitu kan, karena menyajikan seguk atau drama-drama kerajaan dengan sinematografi dia yang super duper mulus gitu kan, keren, editannya nggak kelihatan kayak editan, dengan cerita yang sebenarnya kita nggak tahu nih endingnya dengan 10 episode itu bakal gimana gitu kan. Terus pemerannya banyak cowok-cowok ganteng lagi gitu kan, kayak Go Yoon Jung, kamu beruntung deh gitu, beruntung banget kamu bermain dengan cowok-cowok tampan ini gitu kan. Terus juga ini kan selain Go Yoon Jung, Lee Jae Wook dan juga Hwang Min Yoon, ada 2 pemeran lagi, pemeran cowok gitu kan yang gak kalah ganteng, yang selalu menemani Go Yoon Jung gitu kan. Jadi 2 pemeran ini juga cukup cukup mempengaruhi isi cerita ini karena acting mereka keren, ditambah visual mereka juga. Dan mereka itu sempat ini loh kayak ikut variety show gitu, dan mereka berlima ya kalau nggak salah, berlima, Go Yoon Jung, Lee Jae Wook, Hwang Min Yoon, dan 2 orang lagi itu mereka itu ikut variety show gitu, main tebak-tebakan, dan chemistry mereka tuh bagus banget. Bahkan ada foto mereka bareng gitu loh berlima. Jadi kayak wah keren sih. Maksudnya BTS mereka behind the scene drama ini aja itu mereka bisa menunjukkan chemistry mereka seperti apa loh antara satu pemain dan pemain lainnya. Apalagi hasil dari tayangan ini ya, dramanya gitu. Jadi kita penontonnya pun kayak wah emang feel-nya dapet banget gitu. Nggak salah nih gue nonton drama Alchemy of Soul season 2 gitu kan. Terus Tribuners di rumah, kalau misalkan kita berbicara tentang drama Alchemy of Soul ini kan sebenarnya cukup unik ceritanya. Jadi jarang banget loh drama Korea yang menceritakan tentang kerajaan tapi dibalut dengan sihir. Biasanya kerajaan aja, seputar rajanya gitu kan, masalah selir, terus juga masalah perjodohan, peraturan dan sebagainya. Tapi ini tuh dikupas tentang hal yang berbeda, yaitu tentang sihir, dunia sihir gitu, dimana menceritakannya itu tentang perebutan kekuatan
ice stone atau es batu kristal yang dimiliki oleh Jang-uk yang pengen dimiliki oleh orang-orang jahat lah gitulah, ingin menguasai kerajaan tersebut. Jadi Tribuners di rumah yang suka banget dengan penampilan aktor ataupun artis mengenakan hanbok ya atau baju tradisional Korea, terus suka banget cerita dengan latar-latar kerajaan zaman dulu, kayaknya jangan sampai gak nonton deh. Terus ceritanya kan ini unik gitu ya dan cukup menarik, dan tentunya ceritanya itu sangat berbeda gitu, dan wajib banget Tribuners di rumah kalau misalkan mau nonton drama ini gitu, karena sekeren itu gitu loh dramanya, pokoknya gak nyesel deh. Nah ini adalah potret Lee Jae-wook gitu kan, dia gimana sih totalitasnya dia. Oh iya, kalau kalian nge-follow gitu kan Instagram dari artis kayak Lee Jae-wook, Go Yoon Jong dan juga Hwang Min Yoon, pasti kalian ngeliat mereka beberapa kali sempat ngepost gitu foto mereka pas lagi barengan, foto mereka dengan pemeran lain, terus kayak BTS mereka yang ternyata kompak banget gitu kan. Dan kayaknya obrolan kita luar biasa banget nih ya Tribuners, udah kita ngebahas seputar drama ini gitu kan secara keseluruhan gitu, sinopsisnya, ratingnya dan sebagainya. Kayaknya itu sudah cukup untuk meyakinkan Tribuners di rumah untuk nonton drama Korea Alchemy of Soul season 2 ini nih di rumah, mengisi waktu liburan, mengisi waktu senggang, ataupun kalau misalkan bosen gitu kan bisa langsung lihat di HP, di download atau streaming, langsung aja nonton gitu Tribuners. Nah mungkin itu tadi kita bahasan tentang fakta drama Alchemy of Soul season 2 bersama dengan Mutiara pada hari Kamis tentunya. Dan Tribuners di rumah jangan lupa ya, kalau misalkan Tribuners punya saran, kritik ataupun masukan, Kak kayaknya aku pengen deh kapan-kapan mau bahas drama A, B, C, boleh banget. Kita akan bahas itu secara tuntas dan juga kita akan bahas siapa aja pemerannya, gimana aja prestasi mereka dan sebagainya. Dan kita akan selalu bertemu di setiap hari Kamis tentunya di waktu siang hari gitu kan, menemani waktu makan siang kalian atau waktu istirahat kalian di Tribuners. Nah Tribuners, mungkin itu tadi fakta drama Korea bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di fakta drama Korea berikutnya. Bye bye.